jangankan bilang peningkatan, 6 bulan terakhir ini udah terjadi peningkatan, Bu. Terjadi peningkatan baik kafe di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi sekarang ada case baru lagi dan ada hambatan baru lagi, yaitu masalah terjadinya dengan kontainer, Bu. Kontainer itu dulu ke Amerika itu sekitar 2.000 sampai 2.500 US dollar, sekarang itu sampai 17.500 sampai 20.000 per 20 feet kontainer. Kemudian ke Europe itu antara 10.000, 7.500 sampai 12.500. Nah, dulu kita jualnya itu selalu CNF karena mempermudah untuk buyer kita. Sekarang kita jualnya FOB. FOB, buyer kita akhirnya bilang, tunggu dulu ya, jangan di shipment dulu, saya nunggu sampai dapat kontainer murah gitu. Nah, akhirnya berapa lama gitu? Saya kemarin terjadi sampai 2 bulan penundaan itu. 2 bulan barang harus di gudang saya, gudang menjadi penuh, Bu. Ke satu, gudang menjadi penuh. Kemudian nomor satu, nomor dua, uang kita juga tidur di situ, Bu. Karena kita kan nggak mungkin barang belum berangkat kita bisa nagih buyer gitu. Nah, itu semua terjadinya domino efek, Bu, sangat link. Nah, sekarang itu harga kopi udah kita naik, kesempatan kita ekspor, tapi nggak ada kontainer kosong. Ada aja, Bu, terjadinya sekarang. Oke, berarti bisa kita katakan bahwa ekspor kopi ini juga terganggu dengan adanya krisis rantai pasok secara global yang terjadi saat ini, begitu Pak Pranoto? Betul, betul, Bu, sangat-sangat. Makanya kita itu selalu, saya sedihnya itu tiap kali harga bagus dan naik, itu kesempatan income, kesempatan devisa, penambahan devisa buat kita dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba panennya juga nggak bagus. Nah, makanya kadang-kadang orang, kok bisa terjadi? Nah, memang itulah yang namanya alam. Domino efek apapun bisa terjadi. Baik, selanjutnya Pak Pranoto, seperti apa mungkin pergerakan harga kopi dari sejak pandemi hingga saat ini? Apakah terjadi peningkatan atau sebaliknya Pak Pranoto? Sangat terjadi peningkatan, Bu, yang tadi saya jelaskan lebih awal itu. Yang jadi masalah itu begini, yang jelas itu nomor satu itu harga itu meningkat terus karena adanya frost di Brasil. Frost di Brasil. Dulu Brasil itu kejadiannya beberapa tahun lalu tuh, 10 tahun lalu frost, mereka itu punya backup di gudang, Bu. Jadi punya cadangan di gudang, sehingga adanya itu kopi itu keluar sehingga bisa cover. Kali ini benar-benar gudang mereka itu udah kosong, Bu. Dan juga kita itu kan di terminal New York sama London itu kan kalau di perdagangan itu mereka selalu harus naruh kopi, Bu, untuk perdagangan saham itu, saham kopi itu. Jadi ternyata kali ini mereka di New York, London pun mereka udah menipis gitu karena dengan tidak adanya kontainer dan lain sebagainya. Sehingga harga ini saya sudah ngingetin kepada semua orang dan petani, kita harus tetap memperbaiki produktivitas kita karena 2 tahun 3 tahun ke depan kita akan menikmatin tingginya harga kopi itu. Jadi tetap akan naik ke atas, cuma kita kembali lagi naik ke atas kalau nggak ada kontainernya, akhirnya barang nyetok di gudang, orang juga tidak akan beli dari petani, di petani pun nyetok, nanti akhirnya petani akan banding harga. Petani banding harga, pasti petani menyalahkan kepada pedagang trader. Sebetulnya ini semuanya bukan kita, Bu. Saya sekarang apalagi mereka udah tahu harga itu udah sangat transparan. New York dan London, BBC, Voice of America, Radio Australia. Jadi udah nggak bisa bahwa kita sebagai pedagang di Indonesia ini yang melakukan spekulasi yang sangat tinggi. Pak Pranoto, kita balik lagi ke ekspor. Saat ini apa saja nih pasar ekspor terbesar kopi kita di luar negara? Kalau kita yang jelas itu semua kopi yang dihasilkan di Indonesia ini, Bu, 99% akan terserap di luar negeri. Karena apa? Karena kopi kita bagus, sehingga roaster-roaster di dalam negeri itu selalu harus berantem, bertempur sama eksporter, Bu, karena rebutan bahan baku gitu. Itu yang jelas itu kalau kopi Arabica specialty kita itu pasar utama kita itu adalah Amerika. Zaman VOC pasti yang menyerap adalah Belanda. Terus Belanda karena harga makin tinggi, Belanda tidak pernah memakai, banyak diserap oleh Amerika dan Jepang. Nah, terakhir 5 tahun terakhir ini negara-negara Eropa mulai juga nyerap kopi-kopi Arabica bagus kita ya, termasuk Sumatera Utara Gayo, Sumatera Utara Mandailing, kemudian Toraja, kemudian Kintamani.
dan lain sebagainya. Kemudian kalau kopi marketnya yang disebut Robusta, itu juga ada dua, Bu. Robusta biasa dan Robusta specialty. Robusta yang biasa itu sekarang banyak diserap oleh Jepang dan lain-lain. Dan sekarang itu trennya itu banyak ke mana, ke Mesir ya. Mesir itu bisa nyerap 60 sampai 70 ribu ton per tahun ya untuk